Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan membawakan sebuah dongeng. Dongeng ini pasti banyak yang sudah kalian dengar. Tentang apa itu? Ibu akan mendongeng tentang kancil, mencuri, mentimun. Anak-anak siap ya mendengarkan? Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu berpesan ke kalian semua, dalam situasi saat ini, yang seperti ini, yang kita masih mengalami pandemi, anak-anak semuanya tetap menjaga kesehatan dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Tetap di rumah aja ya. Yang sudah siap, silahkan duduk dan mendengarkan dengan baik. Ibu akan memulai cerita hari ini. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan ke tepi danau. Dan kancil itu berhenti sejenak di tepi danau. Katanya, udara hari ini sejuk sekali ya. Aku mau berjalan-jalan ke hutan. Siapa tahu nanti di hutan aku mendapatkan mangsa yang lezat sekali. Dan kancil pun tiba di tengah hutan. Di tengah hutan itu ada sebuah kebun mentimun yang sangat luas. Dan kancil pun melihat kebun mentimun itu. Wah, kebun milik Pak Tani. Banyak sekali mentimunnya. Aku mau jalan-jalan ke kebun mentimun milik Pak Tani dan mau melihat buah mentimun yang ada di kebun itu. Akhirnya, si kancil pun masuk ke kebun Pak Tani dan sangat terkejut ketika melihat kebun mentimun yang sangat luas itu. Wah, banyak sekali mentimunnya. Dan nampak segar-segar mentimun ini. Wah, aku mau mencoba mencicip sedikit aja. Dan akhirnya si kancil memakan mentimun yang ada di kebun itu. Dengan lahapnya, si kancil memakan mentimun milik Pak Tani. Tanpa disadari, mentimun yang ada di kebun itu hampir habis. Dan si kancil pun berhenti memakan karena sudah kenyang. Enaknya. Aku sudah memakan mentimun milik Pak Tani. Hah? Ternyata aku habis banyak. Padahal tadi aku mau makan sedikit aja. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting aku sudah kenyang. Mentimun itu sangat lezat, teman-teman. Hingga keesokan harinya, Pak Tani pergi ke kebun miliknya. Dan
Tani pun terkejut sampai di kebunnya. Siapa ini yang berani-beraninya makan mentimun milikku? Kurang ajar. Sudah susah payah aku menanamnya. Ternyata cuma dihabiskan ini. Dan tidak ada sisa sedikit pun. Oke, besok aku akan buat jebakan untuk siapa yang makan ini. Biar aku tahu dan akan aku tangkap. Akhirnya Pak Tani pun pulang dengan marah. Karena kebun mentimunnya yang sudah berbuah lebat, yang sudah dia tanam selama ini, ternyata dihabiskan oleh si kancil. Dan setelah sampai rumah, Pak Tani membuat orang-orangan untuk dipasang di kebun miliknya agar si kancil terjebak dan tidak lagi memakan mentimun milik Pak Tani. Karena orang-orangan itu Pak Tani pasang lem supaya si kancil bisa terjebak di sana. Dan orang-orangan itu Pak Tani pasang di kebun miliknya. Si kancil di rumah berpikir, dia merasa bersalah dengan Pak Tani karena dia sudah menghabiskan mentimun milik Pak Tani. Dan keesokan harinya si kancil berencana mau meminta maaf kepada Pak Tani. Besok aku mau pergi ke sawah, ke kebun milik Pak Tani lagi. Dan aku mau minta maaf sama Pak Tani. Akhirnya si kancil pun pergi ke kebun milik Pak Tani dan melihat ada orang-orangan di situ. Lalu kata si kancil, "Wah, itu Pak Tani di situ. Aku mau menghampirinya dan mau minta maaf sama Pak Tani." Kancil pun bergegas menjumpai Pak Tani. Dan kancil berbicara, "Pak Tani, kancil minta maaf ya. Kemarin yang menghabiskan mentimun Pak Tani itu kancil. Kancil sangat kelaparan. Kancil berjanji deh tidak akan mengulangi lagi." Si orang-orangan itu tidak berbicara. Dan karena penasaran, kancil pun menendang orang-orangan itu. Kenapa ya ini kok lengket? Wah, aku tahu. Aku pasti dijebak. Akhirnya, kancil pun terperangkap oleh orang-orangan itu. Hingga Pak Tani datang. Hahaha. Akhirnya tertangkap juga yang sudah mencuri mentimunku. Rasakan itu. Ampun Pak Tani, ampun. Kancil minta maaf. Kemarin kancil sudah berbuat salah sama Pak Tani. Sudah menghabiskan mentimun Pak Tani. Kancil berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tidak bisa. Kamu harus ikut. Dan Pak Tani pun membawa kancil ke rumah. Nah, sampai di rumah,
Kancil sudah disediakan tempat dan kancil dikurung di sini. Kancil pun sedih. Dia berpikir, gimana ya caranya dia untuk keluar dari kurungan ini. Kancil memutar otaknya. Berpikir terus. Nah, di rumah Pak Tani itu ada anjing penjaganya. Si kancil pun berbicara sama anjing itu tentang ide yang sudah dia pikirkan. Hai anjing, anjing, kok, kok. Ada apa kancil? Kata si anjing itu. Lalu kancil berbicara. Kamu tahu nggak maksudnya Pak Tani mengurung aku di sini? Jawab anjing itu. Ya karena kamu sudah berbuat salah. Kan kamu makan mentimun milik Pak Tani. Salah anjing. Aku bukan karena salah. Karena berbuat salah sama Pak Tani. Karena Pak Tani itu mau mengadakan pesta. Dan di sana banyak sekali daging. Hah? Daging? Aku mau. Yummy, yummy, yummy. Aku suka daging. Oke, kalau begitu, kamu mau nggak menggantikan aku di sini? Nanti kamu akan menikmati banyak daging. Tanpa berpikir panjang, anjing pun menyetujui apa yang dibicarakan dengan si kancil. Dan anjing pun langsung setuju untuk menggantikan kancil yang ada di kurungan itu. Akhirnya dia bertukar tempat. Dasar anjing bodoh. Aku bohongin aja dia percaya. Padahal karena aku mau kabur dari Pak Tani. Dadah anjing bodoh. Dadah Pak Tani. Maafkan aku ya. Biar aku bisa hidup bebas. Nah, anak-anak semua, itu tadi adalah kisah tentang kancil mencuri mentimun. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah kalian harus selalu berusaha jika kalian menginginkan sesuatu. Kemudian yang kedua, apabila kalian menginginkan sesuatu yang bukan milik kalian atau milik orang lain, kalian harus meminta izin dulu pada yang punya. Jangan mencuri, atau jangan kamu mengambil yang bukan milik atau yang bukan hak kalian. Begitu ya anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.